Di lain sisi, Yasemin dimandikan dengan dibantu seorang selir. Kemudian seorang selir yang lain berbicara dengannya. "Kamu sangat pendiam, Yasemin." Yasemin. Yasemin pun bertanya, apakah Qasem Sultan secantik yang mereka katakan? Selir itu menjawab, bahkan lebih. Qasem Sultan telah memberikan 8 orang anak untuk dinasti, 4 pangeran dan 4 putri. Dan dia masih tetap tampak cantik. Dia masih belum tua. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Olmadı daha. Mendengar hal itu, Yasemin pun terdiam. Mahir Şehzade. Çok güzel olmuş. Qasem menemui putranya. Ia melihat putranya yang sedang menulis, lalu memujinya. Maşallah. Qasem mengatakan, "Pangeran, kamu sangat berbakat. Ini sangat indah." Parmağında o marifet. Fetten sonra göremedim seni. Qasem lalu duduk dan berbicara dengan putranya. "Kamu pergi setelah perayaan." Osman pun menjawab, "Tampaknya kamu telah diberitahukan bahwa aku telah pergi ke istana lama." Qasem menjawab, "Aku tahu. Yang aku tidak tahu adalah apa yang kamu bicarakan dengan Safiye Sultan." Osman menjawab, "Safiye Sultan hanya ingin mengucapkan selamat hari raya, dan aku tidak menolaknya. Kita memiliki pembicaraan yang singkat, dan aku hanya tinggal sebentar di sana." Qasem menjawab, "Itu tidak penting, Osman. Aku tidak ingin kamu bertemu dengan Safiye Sultan. Dia telah mengkhianati dinasti. Dia tidak akan memanggilmu jika dia tidak memiliki rencana." Osman pun menjawab, dia memang telah berbuat kejahatan bertahun-tahun lalu, namun dia telah membayarnya. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Qasem pun menjawab, "Kamu tidak tahu apapun tentangnya, pangeranku. Dia selalu melakukan kejahatan." Bir şeytanlık vardır. Singkatnya, keesokan harinya, raja bersama pangerannya sudah berada di tempat perburuan. Raja akan bersiap memanah. Namun Osman bersuara. Ia mengatakan kalau rusa itu sangat indah. Tentu saja suara Osman itu pun didengar oleh rusa itu. Kemudian rusa itu akhirnya pergi dari sana. Güzel. Vazgeçmek yok. Raja pun berkata, "Jangan menyerah, ayo kita pergi." Mereka pun pergi mengejar rusa itu. Di lain sisi, Iskandar juga telah menghadap Humasa Sultan, sesuai undangan Humasa padanya sebelumnya. Sultanım. Iskandar pun berkata, "Kamu memanggilku, pasti ada sesuatu yang penting." Humasa pun menjawab, "Aku ingin kamu memberikan hadiah pada raja. Kirimkan itu meskipun dia masih berburu." Iskandar pun bertanya, "Apa hadiah itu, Sultana?" "Kamu bahkan menyembunyikannya dari Zulfikar Pasha." Humasa pun menjawab, "Temukan Hijran Kalfa, dia akan memberikannya padamu." İskender. Paşam. Tiba-tiba Zulfikar masuk. Zulfikar heran melihat Iskandar bersama istrinya. Iskandar pun segera pamit kepada Humasa Sultan. Setelah Iskandar pergi, Zulfikar pun bertanya pada Humasa, "Mengapa Iskandar ada di sini?" Humasa menjawab, "Aku mengirimkan hadiah untuk raja, dan Iskandar akan mengirimkannya." Zulfikar tampak merasa bingung, namun ia tidak bertanya apa hadiah itu. Kita kembali pada Iskandar. Ia pun kini bertemu dengan Hijran Kalfa. Hasadabaşım. Iskandar pun langsung berkata, "Berikan aku hadiah itu. Aku buru-buru." Hijran pun menjawab, hadiah itu adalah selir untuk raja, yaitu Yasemin Hatun. Yasemin Hatun. Iskandar pun memandang Yasemin. Hijran lalu berkata lagi bahwa dia kepada raja. Iskandar pun lalu mendekati Yasemin dan berkata padanya agar Yasemin ikut dengannya. Beni takip et Hatun. Kembali kepada raja, rusa itu telah ditemukan. Raja pun bersiap memanah, namun lagi-lagi gagal karena suara kuda yang datang mendekat. Seorang aga berkata, "Rajaku, maafkan aku, tapi ini sangat penting. Hanzade Mehmet Giray telah ditangkap." Raja pun menjawab bahwa dia padaku. Yanıma git.
Pangeran Mehmet pun bertanya pada Ömer, siapa Mehmet Giray itu? Ömer pun menjawab, dia adalah pangeran dari Crimea. Pangeran Osman juga berkata, jadi dia ditangkap. Niye kaç? Pangeran Mehmet pun bertanya lagi, apa kejahatannya? Ömer pun menjawab, dia bertarung untuk tahta Crimea tanpa izin dari raja. Girişmişti. Di lain sisi, Kösem pun tiba di istana lama. Sultanım. Gurbuz langsung menyambutnya dan berkata, kamu di sini Sultana. Aku harap tidak ada sesuatu yang buruk. Kösem pun menjawab, katakan pada Safiye Sultan aku di sini. Kita kembali lagi pada raja. Hanzade Mehmet Giray pun sudah dibawa ke hadapan raja. Mehmet Giray. Hünkârım. Hanzade berkata, maafkan aku rajaku. Raja pun menjawab, aku pernah memberimu begitu banyak hal di masa lalu. Aku telah menyatakan kamu sebagai pewaris tahta dari Crimea. Tapi kamu merendahkan keinginanku. Pertama, kamu membantu kakakmu Sain Giray untuk melarikan diri. Dan seakan itu belum cukup, kamu duduk di tahta Crimea tanpa izinku. Kırım tahtına oturdu. Hanzade pun menjawab, aku tahu kesalahanku di masa lalu rajaku. Aku sedang menuju ke perjalanan ibu kota untuk meminta maaf padamu. Raja pun menjawab, aku tahu. Dalam surat itu kamu meminta pengampunan dan menulis kamu ingin datang. Tanpa keraguan, aku memang berbelas kasihan kepada subjek yang meminta pengampunan. Dileyen kullarıma karşı. Tiba-tiba seseorang yang di samping Hanzade pun dilenyapkan oleh seorang aga. Raja pun lalu berbicara, aku berhutang padamu Mehmet Giray, karena kamu pernah menyelamatkan Kösem Sultan. Şimdi ödeştik. Raja lalu memerintahkan para aga untuk membawa Mehmet Giray dan menempatkan dia di penjara Yedikule. Yedikule zindanlarına atın. Kembali kepada Kösem. Kösem pun kini telah berada di hadapan Safiye Sultan. Uzun zaman oldu Kösem. Safiye lalu berkata, ini sudah lama Kösem, ini sudah bertahun-tahun. Apa yang membawamu kemari? Aku rasa kamu tidak terseret oleh seseorang. Kösem menjawab, kamu tahu mengapa aku di sini. Menjauhlah dari putraku, dari Pangeran Osman. Şehzadem Osman'dan. O kadar çok doğurdun ki. Safiye berkata, kamu telah melahirkan banyak anak. Kamu tidak ingat yang mana anak kandungmu. Pangeran Osman bukanlah putramu. Kamu tidak melahirkan dia, Kösem. Terima kasih pada Tuhan. Kösem pun menjawab, aku memang tidak melahirkannya. Tapi malam saat kamu menyerang istana, aku menyelamatkannya dari eksekusi. Dan akulah yang merawatnya. Aku menjadi ibu untuknya. Aku menyusuinya. Tidak peduli apapun yang kamu katakan. Osman adalah putraku. Osman benim oğlum.